Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Surya, MS Return Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan update untuk saham dan sebelumnya saya akan update untuk IHSG teman-teman ya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut untuk saham dan IHSG, saya akan sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Return Investment tidak menerima titip dana trading. Kemudian yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu mengatasnamakan Surya MS Retail Investment. Yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang sekali lagi juga mengatasnamakan Surya MS Retail Investment. Komentar yang asli adalah yang ada boldnya teman-teman ya. Dan komentar yang asli, yang saya asli tidak menawarkan jasa titip trading ataupun konsultasi trading. Saya hanya ada di channel Telegram yang ada di description yang nanti akan saya kasih. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan update dulu IHSG seperti yang biasa saya update untuk IHSG teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat IHSG pergerakannya 3 hari ini sangat oke teman-teman ya, sangat oke pergerakannya. Oke, saya akan lihat dulu dengan menggunakan ini tools ya, Fibonacci. Di sini saya mengambil tren terakhir, yaitu dari sini adalah swing high-nya IHSG dan ini adalah swing low-nya IHSG, di mana swing low-nya ini di sini teman-teman ini dekat sekali dengan MA200 daily. MA200 daily. Jadi dari swing high ke swing low, IHSG dari sekitar 6.400 turun itu kemarin sampai di 5.738 ya. Kemudian sempat beberapa hari ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, mungkin sekitar 5-6 hari bermain cukup rapat di area 5.738 sampai sekitar 5.838. Jadi sekitar di sini konsolidasi di bawah. Harga rendah kemarin itu adalah berdekatan atau bahkan mungkin sama dengan low-nya pada bulan Februari 2021. Jadi bagi yang memantau sebenarnya pergerakan IHSG pada saat low di sekitar tanggal 21 Mei kemarin itu adalah sama dengan low-nya di sekitar awal Februari 2021. Sehingga bisa dibilang ini sudah berada di dasar dan kemudian mantul ya teman-teman, seperti itu. Dan pergerakan dari IHSG ini diawali dengan harganya breakout MA5 teman-teman ya, breakout MA5 di sini. Breakout MA5 di sini baru kemudian IHSG berlanjut naik dan terjadi golden cross MA5 ke-20 di sini. Nah, kalau kita lihat di dalam pergerakannya ini dalam tren turun ini, di dalam tren turun IHSG ini dari 64 sampai sekitar 5738 tuh dia sudah terjadi swing low dan sudah reversal, dan pergerakan harganya dari low-nya, lowest-nya itu dia sudah mampu menembus resistan di 5890 atau di resistan 23 retracement di sini ya. Kemudian sehari aja, kemudian di sini terjadi gap teman-teman ya, langsung menembus retracement 38 di kisaran 5991 atau hampir di 6000 angka psikologis kemarin berhasil ditembus. Dan hari ini resistan retracement 50 di sekitar 6069 juga berhasil ditembus. Bagus sekali. Sehingga untuk IHSG hari ini closingnya adalah di 6091,513 atau meningkat atau naik 59,935 poin atau meningkat 0,99, naik 0,99% ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya saya langsung aja ke saham. Yang mau saya analisa adalah ERA ya teman-teman. Ini adalah saham hafalan saya. Bagi teman-teman yang lama mengikuti channel saya tentu akan tahu saya sering sekali trading di saham ini. Bahkan teman saya, teman satu kampus yang sering bilang kalau ketemu saya itu selalu bilang kalau ketemu Mas Surya selalu saya ingat ERA seperti itu. Ya benar seperti itu teman-teman.
intinya kita itu harus fokus pada barang yang kita ketahui seperti itu. Karena dari situ kita tahu adanya potensi seperti itu. Nah, seperti era ini teman-teman, saya hanya gunakan tren terakhir aja ya, karena saya trader. Saya bolehlah saya menganalisa dari tren terakhir saja. Seperti ini, dari saya gunakan swing low di sini teman-teman ya. Ini adalah swing low-nya, karena tidak ada titik yang lebih rendah dari titik ini adalah swing low. Kemudian swing high saya gunakan di sini, atau boleh juga di sebelahnya, itu sama aja. Jadi dalam pergerakan ini dari swing low ke swing high ini ya, naik ya. Untuk era ini dari swing high ini dia koreksi. Nah, seperti umumnya orang antri teman-teman. Seperti umumnya orang antri itu, kalau antri koreksi terhadap koreksi itu, kalau koreksinya hanya sampai 23, 38 itu koreksi yang ringan saja seperti itu. Tetapi umumnya orang antri itu kalau antri barang itu setidaknya di 50 retracement. Jadi kalau bagi teman-teman yang cukup sabar untuk antri di 50 retracement di sini, tentu dapat barang teman-teman ya. Dapat barangnya adalah sekitar tanggal 19 Mei. Dan dari 19 Mei itu bahkan low-nya sempat di 560, sudah naik ke 50 retracement yang sebelumnya menjadi support, tembus ya, kemudian naik, kemudian sampai ke 38 di 600. Di 600 ini teman-teman saya udah positioning lagi dan saya jual dalam 3 hari. Jadi di posisi 600 saya jual, saya beli, saya jual di 640. Kemudian saya kemarin buyback lagi, di channel saya juga saya bahas, saya buyback lagi dan saya jual. Jadi untuk era ini memang saya sering sekali trading ini barang. Kenapa? Karena saya cukup hafal dengan pergerakan era. Untuk pergerakan harga era saat ini, dari kenaikan ini terus dia koreksi sampai retracement 23, 38, 50, sudah naik lagi ke 38, itu di 590, naik lagi ke 620, bahkan high-nya adalah di 645. Terus testing atau langsung turun, bahkan resistannya sebelumnya menjadi resistan terus kemudian menjadi support, tembus bahkan hampir separuh dari antara retracement 23 dan 38. Namun demikian besoknya turun lebih lanjut lagi dan baru kemudian naik. Ya memang secara pergerakan masih sideways di antara retracement 23 dan 38 teman-temannya untuk era, dengan rentang yang cukup bisa untuk trading dari 500 sekitar 590 sampai 630-an. Saya masih sangat suka sekali trading ini barang, dan kalau kita lihat posisi saat ini dia berada di support 620. Resistan yang paling dekat adalah di 660. Ini apabila kita menggunakan tren naik ini untuk mencari supportnya. Kita bisa juga menggunakan ini teman-teman, tren satunya, yaitu tren yang ini teman-teman. Kita bisa juga menggunakan dari tren swing high ini ke swing low, karena kan udah naik ya. Terus kemudian kita hapus dulu di sini. Fibonacci yang ini kita hapus karena kita akan ganti Fibonacci lain. Ya, kita hapus dulu ini. Oke. Nah, setelah kita hapus, kita pasang Fibonacci yang lain teman-temannya untuk ini. Ya, seperti ini kira-kira. Jadi pergerakan harga dari era ini di dalam tren naik ini, dari tren turun ini, dari swing high ke swing low di sini, gantian ya teman-teman, swing low-nya di sini. Itu dia udah sampai di 76 atau di kisaran 640-an ya. Udah sempat di situ terus turun lagi. Untuk saat ini harga terakhirnya, kalau kita lihat dari resistannya, dia hari ini tidak kuat di resistan 61 retracement atau di 620. Sehingga supportnya adalah di 610, resistan ada di 630. Apabila untuk era ini berhasil break high di 670-an, 660-an, maka targetnya adalah di 728.
Sementara itu aja dulu untuk ERA, nanti akan saya lanjutkan dengan yang lainnya. Oke, saya tambah teman-teman ya. Untuk ini untuk volume teman-teman. Untuk volume ya seperti ini. Untuk volume hari ini ada kenaikan, namun masih belum lebih tinggi dari sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat dari MACD-nya udah menguat di atas 0 seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari momentumnya sebenarnya belum beranjak banyak dari nolnya. Jadi sifatnya ini masih pemanasan mesin aja, belum ada niat yang sangat kuat. Kalau niat ada sangat kuat itu baru apabila momentumnya sudah bermain di atas 100 untuk ERA. Makanya itu untuk ERA saya sifatnya masih trading teman-teman ya. Saya sifatnya masih trading, masih ada peluang untuk teman-teman yang trading di ERA ini. Dengan catatan harus hafal teman-teman ya. Itu update saya untuk ERA, akan saya lanjutkan dengan yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah TOWR teman-teman ya. TOWR yang saya mau analisa. Oke, ini untuk TOWR saya coba lihat support resistannya ya terutama. Yang saya analisa adalah dari swing high ini, kemudian ke swing low ini teman-teman ya. Ya, kemudian saya tarik garis Fibonacci-nya. Saya geser dulu teman-teman. Ini layarnya ya sempit seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk TOWR, posisi harga sekarang ini adalah dari swing high di sini ke swing low di sini. Pada saat dia turun ini dia hampir menyentuh MA 200 di sini teman-teman. Ini MA 200 hampir kesentuh namun dia mantul. Sempat cukup lama konsolidasi dengan bentuk konsolidasi yang sangat membosankan karena berbentuk seperti dia seperti doji teman-teman konsolidasinya. Nah sebentar teman-teman saya beri ini. Nah seperti doji ini banyak sekali di dalam penurunan ini. Untuk TOWR ini mungkin sekitar 1 bulan dia konsolidasi di area 0 sampai 23 retracement. Baru kemudian sekitar 5 Mei dia mulai beranjak naik, yaitu diawali sebenarnya dengan harga MA5 di atas MA20 ya, MA5 di atas MA20 dan trending ya, trending teman-teman menguat seperti itu, terus menguat menembus resistan 23 retracement 38 itu di 1162, kemudian menembus di 1190 di retracement 50, bahkan sampai retracement 61 itu di 1220-an. Pullback terjadi bahkan sampai retracement 50 dan 38, baru kemudian naik lagi menembus resistan 78 di 1260. Kalau kita lihat dorongan volumenya, ya volumenya sebenarnya ada tapi kecil teman-teman, tidak ada spike yang benar-benar tinggi. Kalau secara momentumnya udah bermain di atas 100. Untuk MACD bermain di atas 0. Itu adalah untuk TOWR. Kita lihat lagi. Untuk saat ini posisi supportnya ada di 1261, resistannya ada di 1323. Apabila untuk TOWR ini berhasil menembus high-nya di 1323, maka coba saya bisa gambarkan targetnya. Itu ada di, sebentar teman-teman ya, targetnya ada di 1484 yang terdekat setelah tembus high-nya. Nanti saja akan saya update apabila harga dari TOWR ini udah meningkat lebih lanjut lagi. Saya akan lanjutkan saham berikutnya teman-teman. Baik teman-teman, saham berikutnya adalah MBPA. Ini saham juga sempat saya bahas di channel cukup lama. Ini saham sangat trending teman-teman ya. Sangat trending pergerakannya. Kalau kita lihat kayaknya belum ada koreksi yang kuat. Koreksinya masih sangat-sangat terbatas teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari awal di sini
Ini harganya dia masih berbelit, baru mulai breakout ya teman-teman, baru mulai breakout di area sini ya. Kemudian harga MA5 ke 20 itu pause sebentar di sini, istirahat sebentar, terjadi pullback. Pullbacknya itu di area 5 dan 20, kemudian naik lagi, dan sampai sekarang itu dari sekitar 1 Mei sampai tanggal 3 Juni ini belum terjadi pullback lagi ke MA20 teman-teman. Ini menandakan bahwa pergerakan dari Matahari Putra Prima ini sangat kuat. Dimana kalau teman-teman lihat jarak antara MA5, ini MA5 teman-teman, yang ini MA5 dengan MA20 jaraknya adalah sangat jauh ya teman-teman. Ini menandakan kekuatan tren. Dan untuk pergerakan harganya sendiri, dia kadang jauh dari MA5-nya, kadang menyentuh seperti itu. Ini sebenarnya pergerakan yang sehat teman-teman ya. Pergerakan yang sehat di mana harganya kadang jauh seperti ini, terus kemudian kembali lagi, jauh lagi, kembali lagi, ya jauh lagi, kembali lagi. Memang beberapa kali dia sempat masuk ke MA5 seperti ini. Ini sebenarnya adalah fase-fase istirahat, di mana fase ini sebenarnya teman-teman bisa manfaatin untuk masuk. Jadi ini setiap dia lari, dia ada istirahatnya, kemudian lari lagi, ada istirahatnya, ada lari lagi, ada istirahatnya, seperti itu. Pergerakan yang sehat dan memang perlu ya namanya istirahat setelah dia terbang, supaya istilahnya harganya cukup stabil ya. Jadi bukan hanya naik terus, tetapi kenaikannya ada turunnya. Jadi di dalam tren kenaikan sebagai major trennya, dia ada korektif tren atau minor trennya yang kecil-kecil seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat secara umum, dia major trennya adalah naik. Oke, Pak, kalau MPPA ini secara pergerakan bagaimana? Kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat di dalam, ini adalah time frame yang lebih panjang, yaitu ini di monthly. Teman-teman bisa lihat harga monthly-nya ini, MPPA ini sebenarnya baru berada di atas MA 200 monthly teman-teman ya. Kalau kita lihat histori pergerakan harga dari MPPA sendiri itu pernah ada di sini, ada di 2015 itu ada di sekitar 4.500. Apakah akan ke sana Pak? Saya tidak tahu, tetapi kalau melihat pergerakan harganya, saya lihat ini barang masih sangat trending pergerakannya teman-teman ya. Pergerakannya masih sangat kuat. Jadi kalau kita lihat di sini, harga saat ini berada di atas MA 200, namun untuk MA 5-nya ini belum berhasil golden cross. Jadi akan sangat bagus sekali apabila MA 5 bisa golden cross, MA 20 juga bisa golden cross ke MA 200-nya. Di kisarannya ini ya teman-teman. Nih. Kalau misalkan positioning di sekarang gimana Pak? Daripada menunggu MA-nya cross, memang untuk positioning sekarang kalau dilihat di chart monthly teman-teman, ini masih ada kemungkinan ya positioning sekarang karena harganya masih MA5 dan 20-nya masih di bawah MA 200. Namun ini teman-teman mesti hati-hati kalau positioning, karena kalau secara daily udah tinggi seperti itu. Daily kan tentu adalah time frame yang lebih pendek. Kalau teman-teman melihatnya daily, itu time frame yang lebih pendek. Kalau teman-teman melihatnya monthly, ini time frame yang lebih panjang. Yang menengah adalah di weekly. Kalau secara weekly gimana Pak? Kalau secara weekly, saat ini MA5 udah di atas MA20 dan udah di atas MA200. Jadi secara weekly, perfect bull. Perfect bull itu syaratnya MA pendek, 5 di atas 20 di atas 200. Kalau secara daily jelas juga sangat perfect bullish. Sebenarnya barang-barang seperti inilah yang paling disukai oleh trader, breakout trader, dimana ketika saham itu naik, sebenarnya tidak ada yang bisa menghentikan kecuali saham itu sendiri berhenti. Ketika dorongan volume sudah tidak ada, ketika ya istilahnya bahan bakar tren sudah tidak ada. Bahan bakar tren apa? Ya volume. Jadi ketika teman-teman melihat adanya kenaikan karena adanya dorongan volume, biasanya masih akan berlanjut. Tapi kalau naik sudah nggak ada dorongan volume, ya teman-teman mesti berhati-hati.
Secara tren memang sangat kuat. Kalau kita lihat dari MACD-nya sendiri, maksudnya momentum ya, momentumnya di atas 0. Yang merah ini teman-teman, momentumnya dia di atas 0. Ya, seperti ini ya, ini di atas 0. Untuk MACD sendiri sebenarnya udah mulai ada pelemahan seperti ini. Kalau teman-teman mau detail itu bisa cek di time frame yang lebih pendek di cek M60 teman-teman ya. Itu 60 detik, 60 jam, 60 menit maksud saya. Cek di 60 ya, seperti ini. Chart saya nggak begitu jelas karena saya menggunakan layar kecil. Kalau kita lihat di chart 60 menit teman-teman, ini secara momentum dia sebenarnya udah di atas 100, udah niat. Cuman momentumnya kembali cenderung melemah di dalam time frame 1 jam. Dan untuk MACD-nya ada pelemahan dari puncak. Jadi puncaknya itu candle histogram 1 jam terakhir dan histogram yang paling akhir ini justru melemah teman-teman ya. Kalau secara volume sih di dalam jam ini cukup tinggi teman-teman ya, cukup tinggi seperti itu. Kondisi barang seperti ini sebenarnya berani nggak berani ya, artinya secara tren ini barang lagi lari tapi udah tinggi. Cuman kadang sebagai technical analysis kita tuh nggak tahu datanya ini terjadi apa sih seperti itu, karena kita hanya berdasarkan pada analisa teknikal aja. Nah mungkin secara news ada apa coba, stok MBBA mau Tokopedia perluas jaringan toko virtual. Nah bisa jadi inilah yang mendrive ekspektasi market terhadap pergerakan MBBA beberapa setelah ini, maksud saya yang mendorong pergerakan MBBA ke belakang, ke depannya maksudnya karena adanya kemitraan strategis ini kemungkinan memang harganya dia akan membaik ke depannya seperti itu. Itu adalah secara fundamental. Kalau secara teknikal kita lihat memang ini barang lagi lari. Kalau teman-teman mau positioning ya atur aja money manajemennya, karena yang naik tidak terus naik. Tentu lebih bijak apabila teman-teman masuknya adalah di area pullback-nya. Pullback-nya di mana Pak? Ya pullback-nya adalah di area-area istirahatnya tadi yang udah saya jelaskan. Area-area istirahat adalah area-area ya seperti yang udah saya bahas tadi teman-teman di sini ya. Di area-area ini. Sebenarnya ini udah lama teman-teman, MBPA ini dibahas, MBPA, LPPF, multipolar seperti itu ya. Kalau yang nggak berani ini ya coba pantau di EMA 20 teman-teman. Tapi sepertinya sih udah 2 bulan tidak pernah menyentuh EMA 20. Oke teman-teman, ini ada update saya untuk MBPA. Saya akan lanjutkan ke saham-saham yang lainnya. Oke teman-teman, berikutnya saham yang saya analisa adalah BMRI. BMRI kenapa saya analisa? Karena dari hasil scanner ini terjadi Golden Cross MA5 ke 20. Ini ada yang minta juga untuk dianalisa, Pak bagaimana untuk BMRI? Jadi BMRI teman-teman yang saya gunakan adalah dari swing high di sini. Ya, ini swing high yang saya gunakan, ini swing low yang saya gunakan. Jadi dalam tren turun ini teman-teman, dalam tren turun ini untuk BMRI dia sudah berhasil menembus resistan di 23 retracement di sini. 23 retracement itu ada di 6050. Jadi dia dari high-nya di sekitar 7460 turun sampai 5000 berapa nih? 5590-an. Jadi puncaknya adalah ketika tanggal 20 Januari turun naik. Terendahnya adalah di tanggal 20 Mei kemarin. 20 Mei dan ini adalah 3 Juni. Dari low-nya untuk BMR ini berhasil menembus resistan 23 retracement di 6050, dan untuk saat ini harganya di atas 6050 sebagai support. Resistannya ada di 6320. Saat ini harganya sudah berhasil menembus MA 200 daily.
Artinya untuk per hari ini untuk BMRI berhasil bermain lagi di atas MA 200 itu artinya masuk lagi ke bullish zone. Harga MA 5 golden cross atau menembus ke atas MA 20. Ini akan cantik sekali permainannya kalau MA 5 dan 20 berhasil golden cross MA 200. Ada kemungkinan golden crossnya di atas retracement 38 atau area confirm ya teman-teman. Kalau saat ini udah hampir mendekati area confirm, tapi area confirm itu biasanya di area 38 retracement. Kalau saya tarik itu areanya adalah ini. Harga saat ini dekat sekali dengan resistan sebelumnya di 6320, 6320, 6325 di sini. Jadi 6325 di sini ya teman-teman nih. Ini dekat sekali, jadi itu penting titik ini. Kalau masuk ke area kuning ini adalah area confirm yang mana banyak orang akan positioning di area tersebut. Oke, kita akan lihat secara volume, oke, ada dorongan yang cukup tinggi. Secara momentumnya udah bermain di atas 0. Momentum udah bermain di atas 0. Coba perbesar. Nah ini ya, momentumnya udah bermain di atas 0. MACD juga udah 3 hari bermain di atas 0. Oke teman-teman, volumenya oke dorongannya. Itu update saya untuk BMRI teman-teman. Saya akan lanjutkan ke saham-saham yang lain. Oke teman-teman, berikutnya saham yang saya analisa adalah Bank BNI teman-teman, seperti ini. Kalau kita lihat saat ini BNI berhasil tembus atau berhasil masuk di atas MA 200. Harganya juga di atas MA 5 dan 20. MA 5 ini hampir golden cross MA 20 teman-teman di sini. Jadi MA 5-nya hampir golden cross di MA 20. Ya, di situ. MA 5-nya hampir golden cross ya. Kalau MA 5 golden cross MA 20, ada kemungkinan harga akan naik lagi, apalagi kalau berhasil menembus MA 200. Jadi sebenarnya ini secara harga sangat menarik teman-teman. Belum banyak bergerak dan belum masuk ke area perfect bullish. Kalau teman-teman yang berani positioning ya, ini barang masih di tahap-tahap awal pergerakannya seperti itu. Di tahap-tahap awal pergerakannya kalau kita cari dengan menggunakan Fibonacci biasanya masih di kisaran 23 sampai 38. Coba saya tarik di sini Fibonacci-nya ya. Oke teman-teman, nih datanya. Jadi di dalam tren ini saya gunakan adalah dari swing high ini ke swing low ini ya. Harga yang saya analisa adalah tren ini. Di dalam tren turun ini untuk BNI udah reversal ke atas. Ya, udah area spekulatif udah lewat teman-teman, area di 0 sampai 23 atau di 5150 sampai 5526 sudah lewat. Hari ini dalam sehari aja berhasil bergerak dari 5525 sampai 5760. Harga tepat berada di 5760. Ya, boleh dibilang berada di support. Support dari retracement 38 dalam tren turun ini. Ini memang resistan ya, sebelumnya menjadi resistan 38 retracement atau di 5760 ini resistan, tapi karena udah berhasil disentuh dan bertahan di situ dengan bentuk candlenya adalah bullish, saya katakan saat ini berada di support. Menarik Pak, menarik. Menurut saya menarik ini ya. Kemudian kalau kita tarik tren ya, kita boleh tarik tren itu melalui beberapa garis teman-teman ya. Ini yang bawah ini Fibonya saya hapus saja karena akan membuat rancu teman-teman. Jadi tren pertama belum berhasil di break yang di sini ya. Jadi ini belum berhasil break karena masuk lagi. Nah, kalau kita lihat dalam pergerakan harga BBN ini dalam pergerakan turun ini sebenarnya udah testing testing resistan itu berkali-kali. Teman-teman perhatikan di sini setiap ketemu resisten ini kembali lagi. Ya, kembali lagi ketika ketemu area itu kembali lagi. Kalau saat ini harganya tepat berada di resistan
ini yang miring ini di sini saya bulatin ini juga tepat berada di 5760 atau retracement 38. Kalau misalkan ada dorongan volume yang cukup kenceng, ini volumenya nggak begitu banyak ya, maka dimungkinkan akan terjadi breakout dari BBN ini. Resistan berikutnya adalah di 5950, di mana high-nya sampai 6750. Jadi perhatikan besok apakah market mendukung ya untuk pergerakan BBN ini sedang benar-benar di ujung resistannya, untuk siap-siap breakout. Tinggal nunggu volume aja teman-teman. Itu adalah bahasan saya untuk BBN daily. Nah, kalau kita lihat di dalam weekly seperti ini ya. Weekly dia masih di bawah MA5, maksud saya MA20 dan 200. Harganya baru beranjak dari MA5 aja teman-teman. Masih di bawah MA20 dan apalagi MA200-nya masih di sekitar 7.200. Baik teman-teman, itu adalah update saya untuk BBNI. Saya akan lanjutkan ke saham-saham yang lainnya. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah INKP ini. Jadi INKP ini dia dari sekitar 15.550 ya, itu sampai low-nya di sini sekitar 8.050-an teman-teman ya. Dalam tren turun ini untuk INKP di sini ini kan terjadi dead cross MA520 itu di kisaran 13.000, harga berlanjut turun, dan MA20 dia menjadi resistan. MA20 menjadi resistan terus sampai MA5-nya itu berhasil golden cross itu di kisaran 9.000. Sebentar aja ketemu MA200 dan turun lagi. Terjadi dead cross lagi di sini. Dead cross MA5 ke 20. Kemudian di bawah terjadi turning atau pembelokan MA garisnya, maksudnya pembelokan harganya masuk lagi ke MA5. Baru kemudian untuk hari ini MA5-nya berhasil menembus, MA5-nya maksud saya harganya berhasil menembus MA20 teman-teman ya. Jadi harganya itu menguat. Namun belum terjadi golden cross MA520. Kalau kita perbesar pasti terjadi sinyal sebenarnya. Pasti terjadi sinyal yang mengatakan bahwa ini barang sebenarnya ada tanda-tanda mau lari. Seperti itu. Ada teman-teman, ternyata ada tandanya, yaitu ini. Kalau teman-teman lihat di sini nih, tepat di tengah ini ada doji. Doji adalah satu candle yang butuh konfirmasi teman-teman. Candle ini butuh konfirmasi dan konfirmasi itu dijawab candle bullish. Jadi seperti ini. Kalau kita perbesar. Nah, di sini ini adalah doji dan dijawab konfirmasi walaupun setelahnya bentuk candlenya masih belum meyakinkan. 2 hari berikutnya belum meyakinkan, tapi setelahnya ada candle yang meyakinkan dan baru hari ini cukup meyakinkan lagi. Jadi teman-teman mesti perhatikan kalau ada harga yang overshoot keluar dari MA5 baru kemudian naik lagi. Masuk lagi maksud saya. Di sini harganya turning, di sini harganya masuk teman-teman, masuk ke MA5 baru kemudian di atasnya, dan apalagi hari ini jauh di atas MA5 dan masuk ke MA20. Akan sangat bagus sekali apabila MA5-nya golden cross MA20. Ini kita analisa harga dulu sambil belajar MA bagi teman-teman yang belum memahami. Nah, kalau kita lihat pergerakan hari ini bagaimana? Pergerakan hari ini masih di dalam area spekulatif. Kenapa, Pak? Ya karena dia dari lembahnya di sekitar 8.050 sampai 23 retracement atau di 9830 itu masih area spekulatif. Resistannya ada di 9.830, kemudian ada di sini di sekitar 10.300
dan di sekitar 10.900. Jadi karena resistan merupakan area, maka boleh saya bikin seperti ini ya teman-teman nih. Ini resistannya, supaya membedakan saya beri warna lain seperti itu, hijau ya misalkan. Nah ini resistan, area resistan. Kenapa Pak? Karena di sini ada sekumpulan candlestick di sini, kemudian di sini dekat sekali dengan MA200. MA200 masuk dalam area ini di kisaran sekitar 10.400-an sampai 10.900-an. Akan sangat menarik apabila INKP ini bisa bermain di atas 38 retracement atau 11.000 sampai kisaran 12.000. Kalau kita lihat MACD-nya seperti apa? Volume cukup oke, ada tambahan untuk momentum masih di bawah 0. MACD udah bermain di atas 0. Kalau kita lihat di dalam time frame yang lebih pendek, tentu bisa berkata lain. Nah, kalau time frame yang lebih pendek, di dalam time frame 60, udah lebih menarik pergerakannya, di mana di sini teman-teman bisa lihat harganya, maksud saya MA moving average 5 udah golden cross MA20 ke atas dengan dorongan volume yang oke. Secara indikator, secara price up ya, secara indikator up. Ini secara indikator teman-teman bisa lihat up ya. Momentum dari 0 beranjak ke 100 dan up bentuknya. Dan juga untuk MACD-nya juga beranjak dari di bawah 0 ke 0 dan sekarang masih up. Jadi dalam time frame yang lebih pendek yaitu 1 jam, oke sekali pergerakan dari INKP ini teman-teman ya. Itu update saya untuk INKP. Oke teman-teman, sekarang adalah TKIM. TKIM ini kan temennya INKP teman-teman ya. Kalau yang biasa trading ini udah hafal lah seperti itu. Kalau kita lihat saat ini harga TKIM kembali masuk lagi ke MA200 daily. Jadi harganya menarik sih saat ini karena harganya berhasil pas tutup di MA20. MA20 ya, berhasil tutup pas di MA20, berhasil juga di atas MA5 dan juga berhasil di atas MA200. Menarik ini teman-teman. Kalau dibanding INKP tadi menarik mana? Kalau INKP harganya masih jauh di bawah MA200 daily. Kalau TKIM ini sudah lebih dekat teman-teman. Jadi kalau saya pribadi kalau disuruh milih, biasanya sih saya suka yang lebih confirm seperti ini. Lebih ini untuk TKIM dia udah masuk ke area bullish zone. Bullish zone yang biasa saya maksud adalah di atas MA200 daily. Nah, karena ini dia udah terbentuk swing low ya. Kalau saya lihat nih dari high-nya ke low-nya. Low-nya itu baru sekitar 4 hari yang lalu, teman-teman. Itu kalau saya tarik Fibo-nya seperti ini. Ya. Salah, teman-teman. Fibo-nya seperti ini maksud saya. Ya. Harganya sih belum jauh beranjak dari base-nya. Jadi dalam pergerakan turun ini sampai ke sekitar 8.800. Harganya benar-benar mirip ya dengan INKP. Ini dia udah beranjak naik tetapi belum berhasil menembus 10.900 atau di retracement 23 resistannya. Karena sekarang dia sendiri sedang berhadapan dengan resistan moving average-nya teman-teman. Resistan moving average-nya itu di antara yang sekarang ini ya di 9750 sampai 9750 sampai 10.000. Di area ini kalau kita lihat ada konsolidasi. Kalau berhasil keluar dari situ, maka untuk TKIM ini akan mencoba untuk menembus 10.900. 10.900 adalah resistan ini teman-teman. 10.900 adalah resistan retracement 23,6. Bagi yang masuk sekarang ini sifatnya masih spekulatif. Ya, kalau di sekitaran 38 ya ini confirm. Tapi kalau memang mau masuk sekarang ya
atur aja money manajemennya. Atur aja money manajemennya karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa, dorongan volume seperti apa. Tapi kalau kita melihat pergerakan IHSG sendiri, ya IHSG kan terdiri dari komponen ini ya, saham-saham. Jadi kemungkinan juga didorong oleh saham-saham yang ada di dalamnya. Saham-sahamnya mungkin salah satunya adalah TKIM, INKP. Ya why not? Ini udah turun dari 15.000, 17.000 sampai ke 8.000. Yang penting atur money manajemennya, teman-teman. Yang naik tidak naik, yang turun tidak turun. Ketika sudah ada pergerakan, ada dorongan volume, ya kenapa tidak seperti itu? Kalau kita lihat volumenya cukup oke ya, ada volume seperti itu. Kemudian kalau kita lihat moving average-nya, maksud saya MACD-nya, ini sudah hampir masuk ke nol MACD-nya di sini. Dan untuk momentumnya sih ya memang dia momentumnya masih di bawah nol ya teman-teman. Nah seperti ini momentumnya masih di bawah nol. Kalau di atas nol dia akan 100. Volumenya cukup oke. Kalau kita rata-rata dia di atas rata-rata. Itu update saya untuk TKIM teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi saya rasa saham-saham yang saya analisa ya teman-teman. Saham-saham itu saya dapatkan dari scanner teman-temannya, terus saya analisa ulang ya. Kayak ini TKIM, INKP ya, itu semuanya masuk di scanner, termasuk yang di Golden Cross itu juga sama teman-teman. Saham saya juga beranjak dari situ yang saya analisa tadi itu seperti itu. Oke, demikian dari saya Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya yang masih setia mengikuti channel MS Trade Investment. Saya masih di saham teman-teman ya. Saya masih ada di saham. 70% saya masih di saham. Saya juga masih trading ya. Cuman mungkin kalau saat ini saya tidak bisa update sering-sering seperti itu. Karena masih dalam rangka liburan dengan resource yang terbatas untuk bisa melakukan update. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.